gabut dikit ngebacain novel. Jadi kayak suaminya tuh kesel gitu kan, bisa mencairkan uang asuransi. Jadi dia tuh udah bener-bener yang kayak udah kecanduan dapetin duit asuransi. Jadi dia mudah banget untuk ngebunuh orang-orang gitu loh cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Teni Amelia Putri di Teni TP TV. Hai cuy, apa kabar hari ini? Semoga tentunya baik-baik aja dan selalu happy ya cuy ya. Dan sebelum memulai video ini, aku mau ngucapin makasih banyak dulu nih buat kalian karena channel kita udah dapat silver play button. Yuhuu. Dan aku nggak nyangka banget ya karena aku berpikir akhir tahun ini setidaknya 100.000 lah, ternyata udah lebih dan bahkan sekarang udah 300.000 subscriber. Terima kasih banyak sekali lagi cuy. Semoga tentunya kalian selalu suka dengan video yang aku buat ya. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan kali ini aku bakalan mengajak kalian kembali ke segmen termuram, Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Kali ini kita bakalan ngobrolin tentang seorang wanita yang benar-benar kejam banget, gila sih, sama suaminya, sama anaknya, dan pokoknya seorang ibu ya yang biasanya jadi pelindung, seorang ibu yang biasanya sangat menyayangi orang-orang yang ada dalam rumah, tapi ternyata dia yang menyingkirkan orang-orang tersebut. Nah, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita ke segmen termuram, Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Kali ini cuy, kita bakalan ngebahas tentang seorang ibu, seorang wanita yang bernama Nanny Doss yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, dia ini seorang pembunuh berantai yang menyingkirkan setidaknya 11 orang ya, dan itu tuh lebih ke orang-orang terdekatnya dia. Dan kali ini kita akan memulai dari kehidupan awal dari seorang Nanny Doss. Jadi cuy, Nanny Doss ini berasal dari Amerika Serikat, tepatnya dari Blue Mountain, Alabama. Nah, dia dilahirkan pada tanggal 4 November 1905. Nanny Doss ini sendiri dulunya namanya adalah Nancy Hazel. Dia ini anak dari seorang ibu yang bernama Louisa dan seorang ayah yang bernama James F. Hazel. Nanny ini adalah salah satu anak dari 5 bersaudara. Dia punya 3 orang saudara perempuan dan 1 orang saudara laki-laki. Dan Nanny dan juga ibunya itu sangat-sangat membenci ayahnya. Ayahnya tuh si James tadi itu. Nah, James ini tuh benar-benar kejam gitu loh cuy sama anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini dipaksa bekerja di ladang. Jadi kayak bekerja pertanian gitu. Jadi nggak boleh belajar. Jadi prestasi dari Nanny ini sendiri benar-benar memburuk ya. Dan ayahnya ini juga mengontrol seluruh kehidupan anak-anaknya. Anak-anak perempuannya tuh nggak boleh pakai barang-barang yang bagus, nggak boleh dandan sama sekali. Dia tuh nggak mau kalau sampai anak-anaknya itu dilecehkan sama orang-orang gitu, sama laki-laki. Nah, tapi ayahnya ini sendiri malah melecehkan anak-anaknya. Jadi dia tahu nih kelakuan dia jelek. Dia nggak mau anak-anaknya ini nanti di luar mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dia udah tahu dirinya sendiri jelek gitu loh. Terus waktu usia si Nanny ini 7 tahun ya, dia ini ikut keluarganya untuk pergi melihat kerabatnya di selatan Alabama. Jadi mereka ini naik kereta api gitu cuy. Tiba-tiba kereta tersebut tuh sempat ngerem mendadak yang bikin banyak penumpang itu yang kayak kebanting gitu loh. Salah satunya Nanny, dan Nanny ini sendiri kepalanya itu kebentur sama logam gitu. Jadi kayak besi-besi yang ada di kereta tersebut yang bikin Nanny tuh jadi penyakitan gitu loh cuy. Jadi dia tuh gampang pusing, sering pingsan, bahkan depresi. Dan Nanny ini sendiri sampai dia dewasa mengakui hal tersebut lah yang bikin mentalnya tuh jadi terganggu gitu. Karena sang ayah tuh benar-benar yang mengontrol si Nanny dan juga saudara-saudaranya ya. Jadi kayak mereka tuh nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pergi ke pesta dansa, nggak boleh pakai baju-baju yang bagus. Nah, jadi mereka tuh lebih banyak di dalam rumah. Dan si Nanny ini juga suka banget yang namanya baca buku, terutama buku-buku romantis gitu. Dan dia tuh selalu aja bermimpi ya suatu hari nanti dia tuh bakalan punya kisah cinta yang indah, kisah cinta yang romantis. Jadi kayak imajinasinya tuh memang selalu ada sejak dia masih kecil. Pas Nanny ini usianya 16 tahun ya, atas keinginan dari ayahnya, Nanny ini dinikahkan gitu. Nah, tapi dia memang sempat dekat, sempat kenal, sempat pacaran gitu, cuma sekitar 4 sampai dengan 5 bulan. Jadi dia tuh langsung menikah sama seorang cowok yang namanya Charlie Braggs. Nah, si Charlie ini sendiri cuy,
Dia ini anak satu-satunya dari seorang ibu yang ibu tunggal gitu loh. Jadi dia nggak punya ayah lagi, dia nggak punya saudara, cuma sama ibunya ini. Dan ibunya si Charlie ini juga selalu mengontrol Charlie. Dan dia nggak mau, walaupun Charlie itu udah nikah, pokoknya Charlie harus tetap tinggal bersama dia. Dan juga Nanny harus tetap tinggal bersama dia. Dan ibunya itu cukup pengatur gitu loh, cu. Jadi cu, ini ada salah satu tulisan dari Nanny ya, kita bacain di sini. Saya menikah seperti keinginan ayah saya pada tahun 1921 dengan seorang anak laki-laki yang hanya kenal sekitar 4 sampai dengan 5 bulan dengan saya. Nah, dia tidak memiliki keluarga, hanya seorang ibu yang tidak menikah dan yang telah mengambil alih hidup saya sepenuhnya. Ketika kami menikah, dia tidak pernah melihat ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Jadi cu, karena sang ibu dari Charlie atau suaminya si Nanny ini benar-benar yang kayak mengontrol seluruh kehidupan Nanny dan juga Charlie. Jadi Nanny tuh jadi stres gitu loh cu. Nah, dia tuh merasa hubungannya itu tidak bahagia. Tapi dia ini memiliki 4 orang anak loh. Dari pernikahan ini yang cuman dari tahun 1923 sampai dengan 1927. Nah, selama 4 tahun ini dia memiliki 4 orang anak. Jadi bisa kita bayangin yang kayak anaknya tuh rapet-rapet banget kan. Jadi setahun tuh pasti punya 1 anak. Jadi cu, karena hubungannya ini nggak bahagia ya, mereka berdua ini sering kali saling tuduh, mereka ini saling selingkuh gitu loh. Jadi kayak sama-sama nggak ada kepercayaan dalam hubungan suami istri ini. Dan kemudian si suami tadi, si Charlie itu sering kali pergi selama berhari-hari tuh hilang, nggak ada kabar. Jadi benar-benar bikin Nanny itu makin jadi stres. Pada tahun 1927 pasangan ini tuh kehilangan 2 orang anaknya sekaligus. Jadi dia memiliki 4 orang anak dan 2 orang anak ini meninggal diduga karena keracunan makanan. Dan kemudian sang suami bersama dengan anak sulungnya yang bernama Melvina itu melarikan diri dari rumah tersebut. Nah cu, waktu melarikan diri itu si Charlie bersama dengan anak sulungnya Melvina itu ninggalin Nanny dan juga anaknya yang paling kecil karena baru lahir ya, yang namanya Florin. Dan kemudian gak lama setelah kejadian itu sang ibu mertua pun juga ikut meninggal dunia. Nah kemudian cu, pada tahun 1928 akhirnya si Charlie ini mulai menjalani hubungan baru dengan seorang janda ya. Dan kemudian dia pun bercerai, resmi bercerai dengan Nanny bekerja di pabrik kapas gitu untuk menghidupi dirinya dan juga 1 orang anaknya lagi. Tapi kemudian hak asuh itu kembali kepada si Nanny. Jadi kedua orang anaknya balik lagi sama Nanny yang urusin. Tapi si Charlie itu selalu bilang kalau dia itu takut sama Nanny. Jadi cu, setelah resmi nih dia bercerai, udah menjadi janda, si Nanny Doss ini hidup bersama dengan 2 orang putrinya, si Melvina dan juga Florin ya. Yang kemudian dia ini bertemu dengan seorang cowok yang namanya Robert Franklin. Nah kemudian jatuh cinta pada tahun 1929, mereka pun menikah cu. Nyangkut bentar. Nah cu, mereka berdua ini tinggal di Jacksonville bersama dengan kedua orang anaknya. Nah setelah beberapa bulan nikah nih, Nanny ini baru tahu bahwa suaminya itu pecandu alkohol, suaminya itu sering mabuk-mabukan, terus juga punya riwayat kekerasan juga sama orang. Nah tapi dia tuh tetap bertahan, bahkan pernikahannya bertahan sampai dengan 16 tahun. Kemudian cu, pada tahun 1943 anak pertama dari Nanny yang bernama Melvina ini kan udah lumayan dewasa tuh. Akhirnya dia udah menikah dan punya anak. Anak pertamanya lahir pada tahun 1943 itu yang diberi nama Robert Lee. Dan 2 tahun kemudian si Robert Lee ini juga punya adik gitu loh. Jadi kayak cucu-cucu Nanny ini udah ada 2. Nah tapi kemudian adiknya Robert ini udah meninggal lebih dulu. Dan diduga ya Melvina ini curiga banget ibunya itu menusukkan peniti gitu ke bayi tersebut. Nah tapi dari pihak dokter itu nggak bisa memberikan kepastian. Jadi kayak ya udah si cucunya yang 1 itu meninggal aja gitu loh. Kemudian Melvina ini karena kesedihan ya setelah anaknya meninggal, kemudian cekcok juga rumah tangganya, akhirnya dia bercerai. Kemudian Melvina sempat pacaran lagi lah sama seorang tentara gitu. Yang kemudian si Nanny ya, neneknya tadi ini benar-benar nggak setuju pacaran sama si cowok itu. Dan kemudian Melvina pun akhirnya bertengkar nih sama si Nanny. Tapi kemudian Melvina sempat mengunjungi ayahnya. Jadi kayak pergi ninggalin anaknya yang dijaga sama Nanny. Dan kemudian anaknya ini pun juga meninggal dunia. Anaknya yang pertama si Robert.
Jadi Robert Lee atau cucunya dari Nanny ini meninggal secara misterius dan benar-benar nggak diketahui apa yang menyebabkan Robert ini meninggal. Padahal itu sedang di dalam asuhannya si Nanny sendiri, nenek kandungnya sendiri. Nah kemudian 2 bulan setelah kematian dari Robert ini, Nanny pun menerima uang asuransi atas kematian dari Robert. Dan kemudian pada tahun 1945, suami dari Nanny yang bernama Robert Franklin Harrelson ini ditemukan tewas karena keracunan sama racun tikus gitu Nah tapi lagi dan lagi ya, kematian orang-orang ini tuh nggak bisa disalahkan siapa-siapa gitu loh, karena tidak ada bukti yang mengarahkan seseorang yang telah membunuh mereka. Jadi si Nanny ini kembali lolos. Kemudian Nanny pun akhirnya mencari pasangan hidup yang baru. Kemudian Nanny pun akhirnya jalan-jalan gitu ke daerah Lexington, North California. Dan kemudian di situ dia ketemu seorang cowok nih yang namanya Early Lanning. Nah Early Lanning ini baru aja kenal nih sama si Nanny Doss ini, udah yang kayak jatuh cinta. Mereka berdua akhirnya pun menikah ya. Padahal baru banget mereka itu kenal, baru sekitar beberapa hari doang. Si Nanny ini baru tahu bahwa suaminya adalah seorang pecandu alkohol, terus yang kayak suka mabuk-mabukan gitu. Terus suaminya ini sering pergi terus kayak nggak tanggung jawab gitu loh Terus kalau lagi pulang baru deh dia baik lagi sama Nanny. Kemudian dia pergi lagi hilang berbulan-bulan dan akhirnya sang suami pun ditemukan tewas dan diduga terkena serangan jantung. Tapi warga-warga yang ada di sana tuh kayak percaya aja sama Nanny karena Nanny ini pinter banget untuk menutupi kebusukan dan keburukannya itu. Jadi kayak dia itu yang teraniaya sebagai istri, sering ditinggal-tinggal sama suami, dan kemudian suaminya balik-balik udah meninggal gitu. Nah setelah Lanning ini meninggal ya, rumah dari si Lanning ini diserahkan sama saudara perempuannya Lanning. Tapi kemudian gak lama setelah itu rumah tersebut tuh terbakar, yang akhirnya asuransinya itu jatuh kembali ke tangan Nanny Doss. Karena kan secara hukumnya si Nanny ini mantan istri dari Lanning gitu. Jadi dia yang berhak mendapatkan uang kalau misalnya terjadi apa-apa sama rumah tersebut. Dan kemudian gak lama setelah itu juga ibu dari Lanning juga meninggal dunia saat lagi tidur. Yang kemudian membuat Nanny ini akhirnya pergi dari tempat tersebut ya. Jadi dia pergi dari North California, seperti melarikan diri gitulah ya. Dia ke rumah saudaranya yang bernama Dovie, saudara kandung dari si Nanny ini sendiri. Nah saat kedatangan Nanny ini, Dovie itu sedang santai, sedang tidur-tiduran gitu. Tapi gak lama setelah kedatangan Nanny, Dovie pun ditemukan tewas. Saudara kandungnya sendiri loh. Tapi entah kenapa ya, si Nanny ini selalu lolos melakukan hal-hal kejamnya. Jadi kayak gak ada bekas, dan bahkan orang tuh kadang gak tahu apa yang menyebabkan orang-orang ini tuh bisa mati. Terus seperti yang kita tahu ya, Nanny ini kan selalu bermimpi hal-hal yang romantis, hal-hal yang romansa. Jadi dia tuh akan selalu mencari suami yang baru. Nah kemudian dia lagi di sebuah klub gitu, akhirnya dia ketemu sama seorang cowok yang akhirnya bikin dia tuh jatuh cinta. Nama si cowok ini tuh Richard Morton ya. Dan sebenarnya si Nanny ini emang udah sejak lama gitu menyukai si Richard tadi. Dan akhirnya mereka pun bisa menikah Nah kemudian ya pada tahun 1953 ini, sang ibu dari Nanny itu jatuh sakit, yang mewajibkan si Nanny ini harus merawat ibunya gitu loh, bersama dengan saudara-saudaranya juga. Nah karena dia ini sebel gitu loh, dia udah cinta banget nih sama si Richard, lu kok pada sakit gitu ya, kok gue yang harus ngurusin lo. Dan akhirnya dia pun membunuh ibunya ibu kandungnya sendiri, si ibu Louisa. Tega banget ya. Dan kemudian setelah dia membunuh sang ibu, dia pun akhirnya kembali lagi nih hidup bersama dengan Richard Morton ya. Jadi kayak dia nggak ada beban lagi untuk ngurusi orang tuanya. Dan kemudian dia kecewa banget nih, ternyata si Richard ini ketahuan ya sudah melakukan perselingkuhan kepada wanita lain, yang bikin dia tuh jadi kecewa banget. Dan akhirnya dia pun meracuni Richard juga. Dan rentang waktunya itu nggak lama kematian ibunya. Jadi si Nanny ini meracuni ibu Louisa pada Januari 1953, dan kemudian ibunya meninggal dunia. Dia pun pulang lagi hidup bersama Richard. Pada bulan Mei-nya dia udah tahu bahwa Richard ini selingkuh. Akhirnya dia pun meracuni Richard. Ya malah yang paling gila lagi,
Karena bulan Mei kan baru aja sih suaminya yang Morton ini meninggal. Pada bulan Juninya dia itu udah langsung menikah lagi nih sama seorang cowok yang bernama Samuel Doss. Dan Samuel ini adalah seorang pendeta gitu. Jadi sebenarnya ya dia sama Samuel ini tuh baik-baik aja gitu loh. Nggak ada permasalahan yang gimana-gimana. Samuel ini baik banget. Samuel ini nggak selingkuh. Bukanlah seorang pemabuk. Nah tapi dia ini sebel sama Samuel karena Samuel sering ngomelin dia. Samuel ini nggak suka kalau istrinya itu sering banget ngebaca-baca novel romantis. Jadi kayak benar-benar memuja-muja gitu loh. Lagi free gitu dia selalu ngebacain novel. Lagi gabut dikit ngebacain novel. Jadi kayak suaminya tuh kesel gitu kan. Jadi suaminya ini ngomelin lah sang istri. Nah tapi akhirnya si istrinya itu nggak suka gitu loh diomelin sama suaminya. Yang kemudian suaminya ini sempat masuk rumah sakit gitu, kayak mengalami flu-flu gitu, terus juga pencernaannya kurang bagus. Kemudian keluar nih dari rumah sakit pada tanggal 5 Oktober. Tapi pada tanggal 12 Oktober 1954. Jadi kayak sebenarnya dia nikah baru setahun lebih gitu. Dan kemudian sang suami ini baru aja seminggu yang lalu keluar dari rumah sakit. Jadi kayak suaminya tuh udah sehat, tapi kok seminggu kemudian ditemukan tewas. Dan si Neni ini benar-benar buru-buru banget untuk ngambil polis asuransi gitu. Jadi kayak supaya dia tuh bisa mencairkan uang asuransi. Jadi dia tuh udah bener-bener yang kayak udah kecanduan dapetin duit asuransi. Jadi dia mudah banget untuk ngebunuh orang-orang gitu loh cu. Jadi dia bisa dapetin duit-duit tersebut. Nah karena dia udah terlalu terburu-buru ya. Dan pihak dokter tuh juga jadi curiga. Karena ini orang tuh baru aja keluar rumah sakit dan udah sehat banget gitu loh. Kenapa dia tiba-tiba meninggal dan juga meninggalnya ini secara tidak wajar. Jadi membuat para dokter ingin melakukan otopsi terhadap mayat dari Samuel Doss. Karena basicnya juga ya si Samuel ini memang orang baik ya kan. Walaupun dia udah meninggal dunia tapi akhirnya dia tuh jadi memecahkan gitu loh. Memecahkan kebusukan dan keburukan dari sang istrinya ini. Kemudian karena kecurigaan dari para dokter yang akhirnya membuat Nanny Doss ini pun ditangkap. Dan akhirnya dia pun harus mengakui semua kesalahannya. Dan dia pun akhirnya mengakui bahwa dia nggak cuman pertama kali ngebunuh, tapi dia udah membunuh 4 orang suaminya. Dia udah 5 kali menikah kan. Yang pertama dia cerai, yang 4 ini dia bunuh semua. Kemudian dia membunuh cucu-cucunya, membunuh anak-anaknya, membunuh ibu kandungnya, membunuh saudaranya dan ibu mertuanya. Gila ya cuy ya, ada orang setega ini loh. Tapi cuy pada saat diwawancarai tentang kematian-kematian dari suami-suaminya ya, dia tuh selalu ketawa cekikikan gitu. Sampai dia ini dijuluki sebagai wanita cekikikan atau giggling lady ya, karena dia ini aneh gitu loh. Dia menceritakan tentang pembunuhan yang dia lakukan tapi dia selalu sambil tertawa cekikikan. Jadi kayak dia tuh sebenarnya seneng gitu loh. Walaupun udah ketahuan pun dia ngerasa puas udah membunuh orang lain. Ih, ngeri ya. Nah, setelah dia dijatuhi hukuman pada tanggal 17 Mei 1955 ya, yang kemudian dia mulai menjalani hukumannya pada tahun 1965 dia ini meninggal dunia karena penyakitnya leukemia. Dan dia meninggal di salah satu bangsal rumah sakit yang ada di penjara tersebut. Dan itulah kisah dan cerita dari seorang Nanny Doss yang benar-benar kejam banget. Kejam sama ibunya, kejam sama anaknya, kejam sama suaminya, sama cucunya, dan juga sama semua keluarganya ya cuy ya. Bahkan dia ini juga diperkirakan mungkin lebih dari orang-orang yang sudah dia ceritakan dia bunuh gitu loh. Tapi kayaknya lebih dari itu yang udah dia bunuh, yang mungkin gak sempat dia ceritakan. Dan saat bercerita juga dia selalu tertawa. By the way, terima kasih kalian udah nonton sampai habis video ini. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Dan kalian bisa request di bawah aku bakalan cerita apa lagi ya besok-besok. Boleh kalian komentar di bawah. Buat kalian yang belum subscribe, aku harus di subscribe dulu ya cuy, supaya aku tuh makin semangat lagi untuk bikin konten besok-besok. Oke, by the way sekali lagi terima kasih banyak cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.